Hai semuanya, selamat datang kembali di channel gua. Kali ini gua mau ngomongin sesuatu yang berkaitan tentang uang. Seperti yang kalian tahu, kalau kita mau ke Jerman itu kita harus mendeposit sejumlah uang yang nantinya akan kita pakai di Jerman. Dan ini itu syaratnya wajib. Di tahun 2020 ini, jumlah untuk uang depositnya atau spare kontonya yaitu 10.236 euro. Kita bisa ngambil per bulan ini 853 saat kita udah di Jerman. Nah, di sini gue mau ngasih tahu beberapa cara supaya bisa mengontrol pengeluaran kalian per bulannya selama tahun pertama di Jerman. Ini caranya nggak ribet, kalian palingan cuman butuh 10-30 menit per bulan untuk mengelola pengeluaran kalian atau istilahnya budgeting ya sini. Gue dulu sama sekali nggak tahu gimana caranya memanage uangnya. Yang gue tahu cuman ya udah gue per bulan dapatnya waktu itu 670 euro per bulan. Nah itu ya udah gue pakai aja. Tapi gue nggak tahu itu sebulan itu 670 itu larinya kemana aja, gue nggak tahu. Nah di sini semoga dengan kalian menonton video ini kalian bisa memanage uang kalian lebih bagus. Oke, kita masuk aja ke cara yang pertama. Nah yang pertama itu kita ambil 10% dari uang per bulan 853 euro itu untuk dimasukin ke uang darurat. Seperti namanya, uang darurat ini dipakai kalau ada darurat aja. Jadi kalian kalau misalnya nggak ada apa-apa yang darurat, kalian diemin aja. Jadi misalnya per bulan, udah mulai bulan baru nih, kalian ambil 10% dari 853 yaitu 85,3 euro atau ambil aja 85 euro dalam bentuk cash atau bar. Terus kalian simpan aja di suatu tempat di rumah kalian gitu. Tapi ingat, kalian bener-bener pakai uang ini kalau ada keperluan yang bener-bener mendesak. Ini juga bisa menjadi simpanan. Nanti kalau misalnya udah setahun kalian di Jerman, kalian masih punya simpanan sebesar 1000-an euro. Itu lumayan kan? Oke, karena kita udah ngambil 10% dari uang per bulan 853, jadi uang kita tersisa sekitar 767,7 euro. Langkah selanjutnya, kita sisihin lagi untuk kebutuhan yang sifatnya bukan per bulan. Maksudnya yang kita bayarnya bukan per bulan. Contohnya di sini adalah uang sekolah dan uang Rundfungbeitrag. Nah, uang sekolah ini kita bayarkan setiap 6 bulan sekali. Kita sisihin 1/6-nya dari uang sekolah ini tiap bulan. Kita ambil rata-rata uang semester kita 300 euro per 6 bulan. Tiap bulan kalian harus ambil 50 euro dari 853 euro ini, terus kalian sisihin. Kayak seperti tadi kita sisihin uang darurat. Sama satu lagi untuk Rundfungbeitrag. Rundfungbeitrag itu kita harus bayar wajib per 3 bulan kayak untuk kabel TV lah di sini. Walaupun kita pakai atau nggak pakai, kita mesti harus tetap bayar. Dan ini besarnya 50 euro per 3 bulan. Jadi tiap bulannya kalian sisihin 17,5 euro. Kita tersisa di sini 700,2 euro. Nah, langkah selanjutnya kalian harus nentuin apa pengeluaran tetap kalian. Di sini gue udah ngebagi dalam 3 kategori untuk pengeluaran tetap. Yang pertama itu yang pastinya adalah Wohnung atau tempat tinggal. Terus yang kedua itu adalah Krankenkasse atau asuransi kesehatan. Dan yang ketiga itu kebutuhan makan dan kebutuhan rumah. Di Wohnung ini beneran sangat bervariatif ya, tergantung kota dan tempat tinggal kalian. Ini range-nya bisa dari 200 sampai 500 euro. Di sini gua nggak anggap aja ambilnya 300 euro per bulannya. Terus untuk Krankenkasse, karena kalian ini tahun pertama, jadi bisa pakai asuransi kesehatan yang privat. Biayanya ini per bulannya sekitar 40 euro. Kategori yang terakhir yang kebutuhan makanan dan kebutuhan rumah, gue taruh di sini kira-kira 150 euro per bulannya. Kalau di total ini semua itu sekitar 490 euro. Ingat lagi, ini bukan angka yang tetap, tapi ini bisa bervariasi dari bagaimana kalian hidup, kalian kota di mana, atau enggak kalian makannya misalnya lebih boros atau enggak, dan sebagainya. Nah, kalau kita ambil dari 490 ini, kita tersisa sekarang sekitar 210 euro. Ya, 210 euro ini adalah uang untuk kalian untuk bersenang-senang istilahnya. Jadi kalian kalau misalnya makan di luar, itu kalian jangan hitung makan yang di pengeluaran tetap, tapi makan yang untuk bersenang-senang. Kalian kan sebenarnya ini kan keinginan, bukan kebutuhan. Kalau kebutuhan itu ya pokoknya yang belanja kayak di tempat market biasalah. Sedangkan kalau misalnya keinginan, kalian mau keluar atau nggak kalian mau delivery atau nggak kalian mau ngopi sama temen-temen, nah ini masuknya ke yang uang bersenang-senang. Jadi kalian ngambilnya dari uang yang bersenang-senang, jangan ngambil dari yang uang tetap itu. Terus uang ini juga kalian bisa gunakan untuk beli baju atau enggak untuk jalan-jalan. Ini bisa dipakai uang sini. Jika kalian masih ada sisa dari uang bersenang-senang ini, kalian mending simpen aja, antara kalian masukin ke uang darurat atau enggak ya kalian
simpen. Siapa tahu kalian mau nabung untuk sesuatu. Oke, tadi yang gue sebutin itu baru teorinya gimana kalian bisa memanage uang kalian dengan baik. Nah, gue di sini mau ngasih tips yang paling krusial. Sebenarnya ini emang yang orang pasti tuh tahu. Gimana caranya kalian untuk nge-track pengeluaran kalian. Kalian tuh harus mencatat setiap pengeluaran kalian. Biasanya gue kalau sekarang itu pakai aplikasi di HP. Ini terserah kalian aja, kalian mau catat di buku atau mau catat di kertas. Tapi intinya kalian harus mencatat pengeluaran kalian tiap bulannya. Gue karena selalu pakai HP dimanapun gue berada, jadi gue download aplikasi HP yang untuk mencatat pengeluaran uang. Ini aplikasinya nggak modern aplikasi-aplikasi lainnya, tapi menurut gue ini aplikasi yang paling ngasih tahu gue informasi yang lebih banyak daripada aplikasi lainnya. Di aplikasi ini gue membagi bagian pengeluaran gue tuh dari yang pengeluaran tetap, terus pengeluaran yang buat bersenang-senang, sama buat gue simpen. Misalnya gue habis makan di restoran, gue masukin cara pembayarannya misalnya pakai kartu, terus ini itu kategorinya termasuk kategori bersenang-senang karena gue ini keinginan, ini sebenarnya bukan kebutuhan, gue bisa makan di rumah sebenarnya. Terus cari yang makan di luar. Nah di sini gue ngasih jumlahnya misalnya 12 euro. Oke, terus misalnya makanannya apa, doner, mahal juga doner 12 euro. Ya tapi itulah, itu kan udah ada Doner Express, udah tinggal di save. Nah tapi kalian terserah bagaimana kalian mau mencatat pengeluaran kalian. Intinya kalian harus mencatat pengeluaran kalian. Ini emang awalnya pasti bakalan susah, tapi nanti kalau misalnya kalian udah terus-terusan mencatat, ini bakalan kalian bisa nge-track pengeluaran kalian tuh sebagus mungkin. Gue udah ngelakuin ini selama 2 tahun, jadi gue simpenin tiap tahun ada filenya di mana gue mengeluarkan untuk apa. Nah sepertinya sampai sini dulu aja. Semoga apa yang gue kasih tahu tadi itu bermanfaat dan kalian bisa mengaplikasikannya dengan baik. Dan kalian bisa memanage uang kalian dengan baik. Terima kasih udah nonton video ini. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Dadah.